Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Ngebolang yang Akang cintai, alhamdulillah pada saat ini Akang bisa silaturahim ya. Kembali Akang membuat konten ini sengaja untuk sahabat Ngebolang di mana saja berada. Mudah-mudahan sahabat Ngebolang diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Ngebolang, kali ini Akang akan berbicara, bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol seputar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang itu wajib. Kenapa wajib? Karena kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ya, sangat tidak terhitung. Oleh karena itu kita wajib untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obrolan Akang nih. Nah, dulu ada seorang raja ya, itu di negara Baghdad ya. Kalau sekarang Irak ya. Nah, dia namanya Harun ar-Rasyid. Dia dekat sekali dengan para ulama. Nah, ketika satu saat Harun ar-Rasyid itu bertanya kepada seorang ulama, yang ditanyakan adalah masalah bersyukur. Bagaimana bersyukur itu? Nah, pertanyaan itu dijawab oleh ulama itu begini, bersyukur itu adalah dengan kalimat yang sederhana, berterima kasih. Bersyukur itu adalah berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena kita telah mendapatkan nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nah, lalu Harun ar-Rasyid pun menjelaskan sesuatu begini. Seandainya Tuhan sedang berada di gurun pasir, sedang ada di daerah tandus, daerah panas. Nah, ketika itu Tuhan membutuhkan membutuhkan air. Tetapi tidak ada yang punya. Nah, karena tidak ada yang punya, Tuhan tidak bisa meminum. Yang akhirnya Tuhan sakit. Akhirnya Tuhan dehidrasi, kekurangan air. Nah, bagaimana kalau ada orang yang punya air? Nah, seperti ini Tuhan ya. Lalu ulama itu mengangkat segelas air yang ada di meja. Nah, ini air ini. Nah, kira-kira Tuhan, untuk menyelamatkan nyawa Tuhan wani berapa membayar segelas air ini? Nah, kata Harun ar-Rasyid, untuk menyelamatkan nyawa saya, saya berani memberikan setengah negara ini ya, untuk membayar atau mengganti segelas air itu. Nah, keberanian itu pantas dan wajar karena nyawa Harun ar-Rasyid ya terancam kalau tidak meminum air. Nah, kata si ulama itu betul, tindakan Tuhan itu sudah betul, benar begitu, baik itu. Nah, setelah Tuhan meminum air itu dan Tuhan menggantinya segelas air itu dengan separuh negara. Nah, tetapi masalah masih ada Tuhan. Keesokan harinya Tuhan tidak bisa kencing. Tuhan tidak bisa buang air besar. Sampai berminggu-minggu. Nah, di situ pun Tuhan terancam keselamatan. Terancam Tuhan akan menjadi mati. Nah, untuk menyelamatkan nyawa Tuhan, nah, seandainya ada orang yang mampu mengobati ya, penyakit Tuhan, maka Tuhan akan membayar berapa? Itu kata Harun ar-Rasyid ya. Kata si ulama itu. Maka Harun ar-Rasyid pun menjawab, nah, negara yang separuhnya lagi akan saya berikan kepada orang yang telah mengobati saya. Jadi menurut Harun ar-Rasyid, nyawa itu lebih penting daripada dunia. Oleh karena itu dia sanggup memberikan apa? Memberikan negara sepenuhnya cuma untuk segelas air. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini, sudah berapa gelaskah
Itu pun ditanyakan sama ulama kepada Harun Ar-Rasyid. Nah sekarang begini Tuhan, sudah berapa gelas ya Tuhan menghabiskan air, dari mulai Tuhan ingat sampai sekarang. Karena hanya segelas air saja Tuhan berani menaruhkan atau menggantinya dengan sepenuhnya negara. Maka Harun Ar-Rasyid termenung dan dia mengatakan, oh iya ya. Makanya kata ulama itu, Tuhan wajib bersyukur karena telah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa sekali, yang sangat tidak terhitung. Itu kata ulama ya. Nah sekarang akan bertanya juga kepada sahabat kamu lah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, teteh-teteh, neng-neng. Dari mulai ingat sampai sekarang sudah berapa gelas yang teteh, neng, bapak, adik, kakak konsumsi? Jawabannya percis seperti Akang, tidak terhitung. Karena tidak terhitung, maka disitulah kita berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Cuman segelas air Harun Ar-Rasyid berani menaruhkan atau mengganti dengan seutuhnya negara. Bagaimana dengan kita? Kalau kita masih kufur, kalau kita masih musyrik, kalau kita masih istilahnya tidak mentaati aturan-aturan Allah. Dan insya Allah kita akan diberi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mudah-mudahan. Bersyukur itu adalah mengundang cintanya Allah ya kepada orang yang bersyukur. Umpamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan mencintai kita. Asal kita pun mencintainya. Ya. Karena mana mungkin ya orang bisa cinta, ya, orang lain bisa cinta kalau kita tidak cinta. Ibu ingin dicintai sama bapak, ya tentu saja ingin. Tetapi kalau ibu tidak mencintai bapak, nah itu kan masalah. Nah, kita ingin dicintai oleh Allah, ya, nah, maka kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, bagaimana keutamaan atau kelebihan kalau kita dicintai oleh Allah? Nah, keutamaan atau kelebihan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba maha itu. Bayangkan itu. Kalau kita sakit, Allah Maha Penyembuh. Kalau kita miskin, kita fakir, Allah yang Maha Kaya. Kita yang lemah, ya, yang dhaifah, Allah yang Maha Kuat. Jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mencintai kita itu luar biasa. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Beda lagi kalau mencintai atau dicintai manusia ya sesama kita. Itu tidak menjamin akan mendapatkan kebahagiaan. Meskipun memang cita-cita dan harapan seorang yang mencintai itu memang ada. Seperti kita mencintai istri kita ya. Kata kita kepada istri kita, umpamanya ibu atau mama ya, sebenarnya bapak ingin
memberikan ibu emas 20 kilo ya. Juga ingin memberikan membuat sebuah gedung yang mewah, yang banyak kamarnya. Kemudian Bapak ingin membeli mobil yang mewah, atau ingin membelikan sawah yang luas supaya kita tidak kekurangan makan. Tetapi kata Bapak, Ibu, sayang, Bapak tidak punya uang. Itulah. Jadi meskipun pasangan kita mencintai kita, itu belum tentu bisa membahagiakan kita. Ya. Beda lagi dengan kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala-galanya punya. Nah itulah, maka kita harus betul-betul bersyukur. Dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan sudah barang tentu kalau dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendapatkan kebahagiaan ya, lahir dan batin. Akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Allah tidak akan bertepuk sebelah tangan. Dan kata Allah pun ya, bila seandainya kita sebagai manusia mencintainya, maka Allah pun akan mencintainya. Dan bersyukur, nah, itu tandanya kita mencintai Allah. Dan orang yang bersyukur adalah menggambarkan bahwa orang yang bersyukur itu adalah sangat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ya mencintai Allah, dan insya Allah Allah pun akan mencintai kita. Tetapi caranya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ngamolang, rupanya cukup dicukupkan sekian dulu ya silaturahim dengan Akang. Mudah-mudahan obrol Akang ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Akang, umumnya bagi sahabat Ngamolang di mana saja berada. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.